Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil jalalaini rahimahumallahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahuma wa adama nafa'a bi ulumihima wa barakatihima wa nafahatihima wa madatihima wa karamatihima fid darini amin. Surah Ali Imran ayat 196. Wa nazala, ayat tersebut turun lamma qala al-muslimun, tatkala berkata oleh orang-orang Islam, a'da'ullahi fima nara fil khair, musuh-musuh Allah dalam hal yang kami lihat, dalam hal yang kami lihat di dalam kebaikan. Wa nahnu fil juhdi, sedangkan kami berada dalam kesusahan. Hal ini yang berlaku pada hari ini juga. Kita sholat tapi miskin juga. Itu orang kafir kaya-kaya, yang gak sholat kaya-kaya, kok yang sholat miskin-miskin. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini pernah berlaku di zaman sahabat. Kita sahabat Nabi, kita memperjuangkan agama Allah, tapi sulit. Mereka musuh-musuh Allah, tapi dalam kebaikan. Kebaikan yang dimaksudkan di sini dalam kelapangan, kekayaan, kemewahan. Turunlah ayat yang berbunyi, la yaghurrannaka, jangan sekali-kali memperdaya akan engkau, menipu akan engkau, memukau akan engkau oleh taqallubul ladzina kafaru, mondar-mandirnya, bolak-baliknya orang-orang kafir, tasarrufuhum, leluasanya mereka fil bilad, di dalam negeri-negeri. Katanya bulan depan rekreasi ke Belanda. Dia cerita bulan lalu baru pulang dari Korea. Kita tidak keluar dari sangkar. Jangankan mau ke Belanda, mau ke Korea, ke Jakarta saja nggak bisa. Tiket mahal, harus naik bis. Kita sholat, kita puasa, kita belajar agama, kita menghafal Quran, kita belajar kitab. Tapi kenapa tidak berikan kelapangan-kelapangan seperti yang diberikan pada mereka? Turun ayat, jangan sampai terpedaya seperti itu. Jangan kalian terpedaya, terpukau oleh leluasa mereka di negeri, bit tijarati, dan perdagangan, wal kasbi, dan usaha. Punya usaha di mana-mana. Besok meeting perusahaan tekstil. Mana Pak? Paris.
Besok itu, bulan ini 2 kali nih luar negeri. Perusahaan tekstil 1, batu bara 1. Bulan depan 3 malah mas. Pusing saya kayaknya. Gak usah terperdaya. Wa mata'un qalil, itu adalah kesenangan yang sedikit. Sedikit itu. Yatamatta'una bihi yasira, mereka bersenang-senang dengan kesenangan tersebut sebentar di dunia. Wa yafna, dan akan hancur. Sejak usia berapa dia kaya sih? Dari bayi? Ada yang kaya dari bayi, tapi dia tidak leluasa menggunakan harta bendanya. Paling cepat orang kaya usia berapa? 20. Nah, 20. Dari usia 20 ke usia berapa orang leluasa menggunakan kekayaannya? Ke 50 itu udah maksimal. 20 ke 50 udah maksimal. Ada malah usia 50 nggak bisa lagi. Nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan garam, berasnya harus beras organik, sayurnya organik, nggak boleh garamnya garam apa tuh yang kurang asin tuh. Kita aja kurang asin nggak enak, ini garam kurang asin. Oke lah, usia 50, 20 sampai 50 berapa tahun? 30 tahun saja. Nah, itu 30 tahun kalau kita total senangnya. Belum lagi ujian, penderitaan, ketakutan selama mempertahankan kekayaan itu. Jadi nggak usah terpengaruh. Senangnya orang kaya itu sebentar aja terlihat. Ntar pulang dari ke rumah pusing dia. Nggak tahu lah ya, kita nggak pernah ada orang kaya. Mungkin saja, perkiraan sih begitu. Nah, yatamatta'una bihi yasira, mereka bersenang-senang dengan sebentar saja di dunia dan akan hancur. Kemudian tempat neraka di jahanam. Ini kita bicara orang kafir ya, bukan orang Islam. Alhamdulillah. Nah, kemudian tempat mereka di jahanam, wa bi'sal mihad, dan sejelek-jelek tempat ayunan. Mihad, mahdi, ayunan. Bi'sal mihad, jelek-jelek tempat ayunan, artinya firash, ranjang. Hi, itulah jahannam. Walakinil ladzina taqaw rabbahum, akan tetapi orang-orang yang mereka bertakwa kepada Tuhan mereka. Lakinil ladzina taqaw rabbahum, akan tetapi orang-orang yang mereka bertakwa kepada Tuhan mereka, lahum, bagi mereka, jannat, surga-surga, taman-taman, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya oleh sungai-sungai. Taman yang di dalamnya ada sungai, tapi disebut di bawah. Kenapa? Karena dataran sungai itu lebih rendah dari dataran taman. Kalau sama datar namanya banjir bandang, kan sungai namanya, maka disebut tahta. Nah, tajri min tahtihal anhar, mengalir dari bawahnya oleh sungai-sungai. Bukan satu sungai, sungai-sungai. Menghayal sejenak, berada dalam sebuah taman yang luas dengan pohon-pohonannya,
bermacam-macam buahan, burung terbang dari dahan ke dahan, kemudian ada sungai mengalir, sungai yang mengalir dari susu, madu, arak, air biasa, pak sungai menyelam sambil minum susu. Di situ ya. Di dunia nggak ada menyelam sambil minum susu. Kalau di dunia di kerumunan semut ya. Tapi di surga itulah bahasa yang hakiki. Khalidina fiha. Yang sangat menjanjikan itu adalah mereka kekal di dalamnya. Kekalkan sifat Allah, bukan sifat makhluk. Ditafsirkan muqaddarinal khulud, ditakdirkan mereka kekal di dalamnya. Nuzulam min indillah, hidangan, jamuan dari sisi Allah. Nuzulam min indillah, sebagai jamuan dari sisi Allah. Apa itu artinya nuzulah? Ma yu'addu lid-daif, sesuatu yang disediakan untuk tamu. Kemana nuzulah? Artinya hidangan, jamuan. Kemudian nasabnya atas nama hal. Nuzulah, nasab, i'rabnya untuk hal. Hal dari mana? Dari jannat. Hal keadaan sorga-sorga. Jannat itu kan nakirah, kok bisa untuk saya hal? Ismail. Nuzulah adalah hal daripada jannat. Jannat saya hal. Saya halnya nakirah, kok bisa jatuh untuk saya hal? Abu? San? Nahu. Nah, ini Ibn taksis dengan na'at. Jannatun tajri, taman-taman yang mengalir dari bawahnya oleh sungai-sungai. Hal keadaan taman-taman yang mengalir dari bawahnya oleh sungai-sungai itu adalah hidangan jamuan dari sisi Allah. Amil di padanya makna zaraf. Amil yang ada padanya jadi makna zaraf, yaitu min indillah. Itu makna zaraf. Amil padanya makna zaraf. Mana amil itu? Min tahtiha. Nah, min tahtiha. Wa ma indallah khairul lil abrar. Sesuatu yang ada di sisi Allah dari pahala itu lebih baik bagi orang-orang baik. Apa arti abrar? Apa arti abrar? Anbiya'i was salihin. Pada ayat belakang. Nggak ingat ayat nomor berapa? Ditafsirkan oleh Imam Jalalain, Anbiya was salihin, daripada kesenangan dunia. Daripada kesenangan dunia. Kalau kita lihat memang menyusahkan hati dan perasaan kalau kita melihat kekayaan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Siapa yang terkaya di dunia?
Sebagian riset mengatakan yang memiliki Microsoft Word, Microsoft program komputer mana yang nggak punya Microsoft? Diperkirakan ribuan triliun rupiah, ribuan triliun. Berapa 1 triliun? 1 juta miliar. 1000 miliar. 1000 miliarnya baru 1 triliunnya, dia ribuan triliunnya. Nah, 1 miliar saja udah pernah lihat? Loh, berapa 1 miliar? 1000 juta. Kita ada lihat kan? 10 juta. Belanja koperasi 10 juta nggak cukup. 1 M? Belum. InsyaAllah nyangkut bilang ke 6. Jauh lagi turunnya. Ya Karim, wala yaghurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Itu jawabannya. Gak usah ente terpedaya dengan leluasa yang Allah berikan pada orang-orang kafir. Kecil itu, mata'un qalil. Dan bagi orang-orang baik, ma indallah, bukan ma indan nas, bukan ma fid dunia, tapi ma indallah. Titik. Dah tenang. Dah tenang belum? Masih terpedaya? Baca ayat itu tiap hari. Wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Sesungguhnya di antara ahli kitab Yahudi dan Nasrani, laman sungguh ada orang yang beriman dengan Allah. Enggak semuanya kafir, tapi enggak banyak yang beriman itu. Contohnya Sayyidina Abdullah bin Salam dan kawan-kawan beliau, itu dari Yahudi. Contohnya Raja Najasyi, itu dari Nasrani. Mereka beriman dengan Allah. Wa ma unzila ilaikum. Mereka juga beriman dengan sesuatu yang diturunkan ke kalian, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila ilaihim, dan juga sesuatu yang diturunkan kepada mereka, yakni Taurat dan Injil. Khashi'in, hal keadaan mereka khusyuk. Khashi'in itu hal dari domir yu'minu, hal keadaan dia khusyuk. Yu'minu kan ada domirnya dalam huwa, kembali kepada man. Khashi'in jadi hal, huwa jadi hal. Itu cocok, nggak boleh tanyain lagi, karena huwa udah ma'rifah. Hal syaratnya ma'rifah. Hal keadaan dia khusyuk. Oke. Khashi'in itu mufrad, tasniah, jamak? Jamak. Domir yang ada pada man itu, pada kalimat yu'minu, mufrad, tasniah, jamak? Mufrad. Nah, di hal sahib halnya mufrad, halnya jamak. Kenapa itu? Dijawab, mura'a fihi makna man. Dijaga padanya makna dari man. Harusnya kalau ikut teksnya khasyi'an. Khasyi'an, mufrad sama mufrad. Tapi kenapa bikin jamak khasyi'in? Karena yang dimaksud adalah makna man. Man itu maknanya apa? Makna man itu apa? Makna man itu umum. Karena di antara lafaz umum adalah isim istifham, nyambung lagi ke usul fikih.
Ya kan anak nggak bisa baca tafsir, lalu nahwu, saraf, usul fikih dan sebagainya, karena dia komplit di dalamnya. Nah, jadi mura'ah fihi dijaga, artinya dipertimbangkan padanya makna apa makna khasyiin, mutawadhi'in, hal keadaan mereka tawadu' lillahi, kepada Allah, itu makna khusyuk. La yastaruna bi ayatillah, tidaklah mereka membeli dengan ayat-ayat Allah, allati indahum, ayat Allah yang ada bersama mereka di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, min na'tin nabi, dari sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, samanan qalila, nilai yang sedikit dari dunia. Apa maksudnya mereka membeli ayat-ayat Taurat dan Injil yang berbicara tentang sifat Nabi dengan nilai-nilai dunia? Maksud dari membeli di situ adalah bi'ayyaktumuha, dengan bahwa mereka sembunyikan akannya ayat-ayat tersebut. Mereka sembunyikan akannya ayat-ayat tersebut khaufan ala riyasa, karena khawatir atas kepemimpinan mereka. Seperti perbuatan selain mereka dari bangsa Yahudi, takut pengikutnya mengikut Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad yang sesungguhnya di dalam kitab Taurat dan Injil enggak disampaikan kepada umatnya, bahkan mereka sampaikan secara berbeda. Sehingga bangsa Yahudi, bangsa Nasrani yang tidak tahu menahu tentang Taurat dan Injil, menunggu-nunggu Nabi akhir zaman yang disebutkan dalam Taurat dan Injil yang sudah mereka robah, gak muncul-muncul. Kalaulah mereka terus terang menyebutkan Nabi akhir zaman yang dicerita dalam Taurat dan Injil sudah lahir dan ada di Madinah, mungkin ada Yahudi Nasrani yang ikut pada baginda Rasulullah SAW. Akhirnya mereka hilang pengikut, hilang pemasukan. Itu makna membeli. Mereka tutupi sifat baginda Nabi SAW demi mendapatkan keuntungan dunia, yaitu mengekalkan kepemimpinan di tangan mereka. Ulaika lahum ajruhum, mereka yang beriman dengan Allah, beriman dengan Quran, beriman dengan Taurat dan Injil, lahum, bagi mereka tersebut, ajruhum, pahala mereka, sawabu a'malihim, pahala amal-amal mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Yu'taunahu marratain, diberikan kepada mereka akan pahala tersebut 2 kali, sebagaimana dalam surah Al-Qasas. 1 pahala iman kepada Taurat, yang kedua pahala beriman kepada Quran. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah sangat cepat menghisab. Bagaimana sangat cepatnya? Yuhasabul khalqu fi qadri nisfi nahar min ayyamid dunya, atau yuhasibul khalqa, menghisab ya Allah akan makhluk. Kebina ma'ruf, yuhasibul khalqa atau yuhasabul khalqu, dihisab akan makhluk dalam kadar setengah hari dari hari-hari dunia. Setengah siang, nah hari itu siang, setengah siang dari hari-hari dunia. 6 jam saja. 6 jam saja bagi Allah kalau dikadar pakai waktu, menghisap makhluk mulai dari Nabi Adam sampai yang terakhir lahir. 6 jam. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru,
Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kalian. Alat ta'at, di atas ketaatan. Sabarlah salat subuh, sabar zuhur, sabar mengerjakan salat asar, sabar mengerjakan salat maghrib dan isya, sabar puasa, sabar nutup aurat, sabar jaga mata. Wal masaibi, dan musibah-musibah. Nah, kalau ada musibah yang Allah berikan, sabar. Sakit. Kemudian dari ma'asi, melakukan maksiat, sabar, tahan. Wasabiru, wasabiru, apa itu wasabiru? Wasabiru al-kufar, bersabarlah kalian terhadap orang-orang kafir. Fala yakunu, maka jangan sampai ada mereka asyadda sabra minkum, lebih kuat sabarnya dari kalian, lebih kuat sabarnya dari kalian. Warabitu, lakukanlah riba, atau berjaga-jagalah kalian. Berjaga-jaga di perbatasan itu namanya riba. Buatlah riba, berjaga-jagalah kalian. Artinya aqimu alal jihad, tetaplah kalian di atas jihad. Wattaqullaha fi jami'i ahwalikum, bertakwalah kalian kepada Allah di dalam seluruh keadaan-keadaan kalian. Keadaan senang dan susah, sedih ke gembira, lapang dan sempit, kaya dan miskin, keadaan memimpin, keadaan dipimpin, keadaan senang, keadaan sendiri dan beramai-ramai. Fi jami'i ahwalikum la'allakum tuflihun, pasti kalian menang. Tafuzuna bil jannah, kalian akan menang meraih surga. Wa tunjauna minan nar, atau wa tanjuna minan nar, dan kalian akan selamat dari neraka. Akhir dari surah Ali Imran, kita masuk ke surah An-Nisa. An-Nisa itu Madaniyah. Apa maksudnya Safirah Madaniyah? Hah? Madaniyah itu maksudnya apa? Ismail, maksud Madaniyah. Ayatnya turun setelah hijrah. Ayat-ayatnya turun setelah Nabi hijrah. Madaniyah. Jumlah ayat-ayatnya 105 dan 70. 175. Ada yang bilang Sittun wa sab'una ayat, 176. Ada juga yang bilang 177. Tiga pendapat. 175, 176, 177. Jumlah ayat surah An-Nisa. Khilaf. Takwalah kalian kepada Tuhan kalian. Takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Iqabahu, hukumannya,
bi an tuti'uhu, dengan bahwa kalian mentaatinya. Koma. Sampai di sini. Pernah kita mendengar sebuah penyampaian begini, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Kemudian ada ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Dalam bayan mereka katakan kalau ya ayyuhan nas itu ayat sebelum hijrah. Ayat setelah hijrah ya ayyuhalladzina amanu. Karena sebelum seseorang hijrah belum diakui keimanannya. Belum diakui keimanan, mesti hijrah dulu baru diakui keimanan. Ya kalau nggak urut diragukan keimanan. Dulu waktu saya dengar iya aja 3 kali. Kenapa? Karena kita tidak memperhatikan. Nah sekarang coba untuk perhatikan baik-baik. Ini surahnya di Madaniyah. Madaniyah berarti setelah hijrah. Kalau setelah hijrah harusnya ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang masih ya ayyuhan nas. Itu statement yang Anda buat itu dari mana itu? Stop. Menyampaikan hal-hal seperti itu salah. Salah ungkapan itu, salah kesimpulan itu. Khair. Itu saja yang pengen disampaikan. Kita lanjutkan. Ya ayuhan nas, wahai manusia, yang dimasukkan penduduk Makkah, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Artinya iqabahu, hukumannya. Bi an tuti'uhu, dengan bahwa kalian mentaati akannya Tuhan, artinya Allah. Alladzi khalaqakum, zat yang telah menciptakan kalian, min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu, yaitu Nabiuna Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan darinya jiwa yang satu itu akan pasangannya, yaitu Sayyidatuna Hawa, dengan mad Hawa'a, dengan Hawa, Hawa'a dengan mad, min dila'in, dari tulang rusuk, min adla'ihi al-yusra, dari tulang rusuknya Nabi Adam yang kiri. Wa bassa ay farraqa wa nashara. Bassa ini Allah sebarkan dan Allah sebarkan, maksudnya farraqa wa nashara, Allah pisahkan dan Allah sebarkan, minhuma, dari kedua-duanya, Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa, rijalan katsira, laki-laki yang banyak, wanisaa, perempuan-perempuan yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah, zat yang kalian memohon, kalian saling meminta, bihi, dengannya zat tersebut. Sebelum kita lanjutkan, musannaf mengajak kita membahas tentang kalimat tasa'alun. Tasa'alun, di sana ada idgham ta
di dalam asal ke huruf sin. Itu qiraat pertama. Idgham ta ke dalam asal pada huruf sin. Wattaqullaha alladzi tassaalun. Tasdid sinnya. Tassaalun. Qiraat pertama. Dalam qiraah yang lain dengan takhfif, dengan cara membuangnya tak. Asalnya adalah tatasaalun. Karena tasa'ala itu fi'il madhi. Tasa'ala yatasa'alu. Masa tasa'alun fi'il madhi pangkalnya, fi'il mudhari ujungnya kan nggak mungkin. Nah, di situ ada kaidah sharaf, apabila bab tafa'ala pada wazan yang awalnya tak boleh dibuang tanya satu, takhfif. Nah, tasa'aluna bihi, kalian saling meminta dengannya nama Allah, fima bainakum, sesama kalian. Fima bainakum, sesama kalian. Haitsu yaqulu ba'dukum li ba'din, ketika berkata oleh sebahagian kalian bagi sebagian yang lain. As'alukallah, as'aluka billah, aku minta kepadamu dengan nama Allah. Ansuduka billah, aku minta kepadamu dengan nama Allah. Ini mungkin kita ajam nggak ngerti, atau jangan ajam lah. Sebagian orang bilang kami ngerti kok, ini biasa. Kita di Sumatera jarang menggunakan kalimat ini, meminta dengan nama Allah. Arab itu biasa. Kalau dia pengen sesuatu diberi oleh kawannya, dia gunakan nama Allah. Kalau sudah menggunakan nama Allah di zaman jahiliyah pun, orang akan tunaikan keinginannya. Berarti orang itu minta sungguh-sungguh tuh berarti. Nah, kalimat Allah yang kalian gunakan saling meminta, ketika kalian diminta dengan nama Allah, kalian pasti tunaikan. Ketika kalian meminta dengan nama Allah, pasti kalian mendapatkan apa yang kalian minta. Nama yang agung itu, takutlah kepadanya. Wattaqul arham, dan takut jugalah kalian kepada hubungan rahim. Hubungan rahim, bahwa kalian memutuskannya. Hubungan dengan saudara, hubungan dengan keluarga. Jangan sampai karena faktor warisan nggak ada hubungan baik antara saudara dengan saudara, antara keponakan dengan paman, antara anak dengan ibu. Kadang-kadang ketika laki-laki meninggal, bagi ibunya, suaminya, bagi anak, ayahnya. Ketika dibagi warisan, ibunya katakan jangan dibagi, jangan dibagi. Selagi sama hidup nggak boleh dibagi. Anaknya ngotot mau bagi, harusnya memang dibagi, karena itu adalah hak anak ada di situ. Nah, tapi karena nggak mau dibagi, hanya rusak hubungan anak dan ibu. Hati-hati dengan hubungan rahim, jangan sampai putus. Dalam satu qiraah dibaca pakai jar, wal arhami. Kalau pakai jar berarti ataf ke domir yang ada pada kalimat bihi.
tasa'aluna bihi wal arhami, kalian meminta kepada Allah dengannya nama Allah, kalian saling meminta dengannya nama Allah, dan kalian saling meminta dengan nama silaturahim, dengan nama silaturahim. Biasanya kalau berjumpa di luar itu saling mencari persamaan, saling mencari hubungan. Mana hubungannya? Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan pelayanan lebih baik. Pergi misalnya ke Jakarta, ada orang Padang sini, dia terdampar misalnya di terminal bis, katanya ada rumah orang Padang di mana? Baru cari orang Padang ya, ketika di Padang nih santai ya, berdesa cari. Pas jumpa, ternyata satu sama orang Pasaman. Kita sama Pasaman, saya Pasaman juga nih. Pasaman ya. Nah, beda itu jamuannya dah, sama Pasaman. Lihat lagi sukunya. Ternyata sama-sama lagi marganya. Pasaman pendatang. Setajam sama setajam. Oh, udah akrab dah. Oh, ternyata sepupu 15. Mencari. Tasa'aluna bihi wal arhami. Kalau kita baca keja, kalian meminta bantuan, meminta pertolongan dengan nama silaturahim. Entahlah, awak sama awak satu suku, jual suku lagi. Kalau luar negeri, siapa yang dicari? Orang Indonesia. Mana orang Indonesia sini? Itu mana tasa'alu bil arham, meminta, memohon bantuan dengan mengedepankan hubungan darah. Wa kanu yatanasaduna birrahim, adalah mereka saling meminta pertolongan dengan hubungan rahim. Nah, ini kita paham ini, karena tempat kita berlaku hal yang sama. Seorang adik sudah 2 tahun gak nelpon abangnya di Jakarta situ, tapi karena anaknya mau kuliah ke Jakarta, nelpon. Wah, tumben nanti saya nelpon nih. Biasa gak nelpon, ternyata ada maunya. Nah, anak saya mau ke Jakarta, mau kuliah, tolong jemput ya ke bandara. Kalau ada maunya baru tolong jemput ke bandara. Itu kan biasa tempat kita. Nah, pergi kemana-mana tanya ada rumah paman nggak di situ, ada rumah orang kampung kita nggak di situ. Untuk Kurut juga terjadi hal yang sama. Bahkan dalam safar pun lihat, hampir hal yang sama. Akhirnya apa yang terjadi? Nasi ambil surang. Itu karena hal yang sama itu. Tasa'alu nabi wal arham. Bisa ambil sendiri. Tekor jadinya. Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah, ada ia Allah di atas kalian, raqiba, memantau. Itu mana raqiba? Hafizah li amalikum, menjaga bagi amal-amal kalian. Dijaga oleh Allah. Kebaikan sekecil apapun tidak terlewat dari pantauan Allah. Bukan hanya dipantau, bukan hanya dicatat, tapi fayujazikum biha, maka Allah akan memberikan balasan kepada kalian dengannya amal-amal kalian.
Artinya lam yazal muttasifan bidzalik. Senantiasa dia Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan demikian. Ditafsirkan dengan kalimat lam yazal, senantiasa Allah punya sifat raqibah. Digunakan kalimat apa dalam ayat tadi? Kalimat apa yang digunakan dalam ayat? Kana. Ditafsirkan dengan bahasa lam yazal, sehingga ulama ma'ani memberitahukan kana lil mudawamah. Kana itu lil mudawamah. Maka ketika ada hadis kana Rasulullah, berarti Nabi selalu melakukan hal itu. Titik. Wa nazala fi yatimin, turun ayat berikut tentang seorang yatim. Tolaba min walihi, dia meminta dari walinya malahu akan hartanya. Famana'ahu, lalu walinya menghalanginya, lalu menghalangi ia wali akannya yatim, nggak boleh dikasih. Contoh kasus, misal ketika seorang ayah meninggal dunia, meninggalkan satu anak laki-laki yang masih kecil, usia 7-8 tahun misalnya, maka pabrik ayahnya, usaha ayahnya akan dikelola oleh sang paman. Kenapa? Karena keponakannya masih kecil. Ketika anak ini sudah dewasa, minta sama pamannya, paman, dan saatnya saya menjalankan pabrik ayah saya kan sudah dewasa. Tapi pamannya nggak mau kasih, nggak mau kasih. Kamu sekolah aja lah, kuliah aja dah, biar saya ngurus. Nggak usah khawatir, nggak usah curiga. Kadang-kadang terjadi hal seperti itu, dan itu pernah berlaku sebelumnya. Lalu turun ayat, wa atul yatama amwalahum, berikanlah oleh kalian kepada anak-anak yatim. Siapa anak yatim? As-sighar alladzina la abalahum, anak-anak kecil yang tidak ada ayah bagi mereka. Anak-anak kecil yang tidak ada ayah bagi mereka. Nah, amwalahum akan harta-harta mereka. Idza balaghu, apabila mereka sudah baligh. Berikan kepada anak yatim harta mereka apabila mereka sudah baligh. Maka penggunaan bahasa yatim kepada anak yang sudah baligh itu disebut majaz mursal i'tibar ala makan. Sebetulnya mereka nggak yatim lagi, karena yatim itu hanya sampai usia baligh saja. Kalau udah baligh nggak yatim. Maka orang yang mengolah harta anak yatim, baik itu pengurus masjid minta sumbangan kotak infak atas nama anak yatim, kemudian panti asuhan mengumpulkan sumbangan untuk anak yatim,
kalau sekiranya sumbangan tersebut, kotak infak tersebut digunakan oleh pengelola, diberikan kepada anak yang sudah baligh, maka dia bertanggung jawab itu. Dia termasuk orang yang menyelewengkan harta anak yatim. Kenapa menyelewengkan? Karena dia berikan kepada orang yang tidak yatim. Diberikan kepada orang yang yatim. Yatim bagaimana dia? 1 SMA, 2 SMA. Oh, kami sepakat selagi masih sekolah dia anak yatim. Kenapa agama kamu buat berdasarkan kesepakatan? Agama itu sudah jelas aturannya. Tapi kami pengen membiayai anak-anak di tempat kami sampai tingkat kuliah. Kalau begitu robah kotak infaknya. Yang buat semua anak yatim itu sumbangan pendidikan. Sumbangan pendidikan. Maka digunakan untuk mengelola orang-orang yang belajar. Tidak boleh digunakan pada orang yang belajar. Kami ingin gunakan harta itu untuk anak yatim juga, anak piatu juga, anak sekolah yang nggak mampu juga, fakir miskin juga. Bagaimana caranya itu? Kasih aja kotak Baitul Mal umum. Itu mudah. Baitul Mal umum. Kotak infaknya. Di atas itu buat rincian. Akan digunakan untuk ini. Kenapa akad itu penting? Kadang-kadang ada orang bernazar pada anak yatim, dia kotak infak lewat, baca dia mana anak yatimnya. Oh, ini anak yatim, masukkan ke situ. Ketika masuk ke situ, ternyata kamu gunakan pada orang baligh, berarti dia tidak yatim lagi. Anda telah menyelewengkan harta anak yatim. Walaupun tidak sama hukumnya dengan dosa memakan harta anak yatim, tapi masuk menyia-nyiakan harta anak yatim. Dan bagi yang masih menerima pemberian atas nama anak yatim padahal dia tidak sudah baligh, maka berikan dengan sukarela kembali kepada pengelola anak yatim. Pak, nih terimalah Pak, saya nggak yatim lagi, dokumen saya nih, anak-anak mana. Begitu. Kalau ada pengetahuan, kesadaran tentang hal itu. Kalau dia ambil juga, dia makan juga, padahal dia tahu di masjidnya itu adalah infaknya atas nama anak yatim, itu saja ditulis di situ, berarti dia termasuk orang memakan harta anak yatim. Bahaya itu. Wala tatabaddalul khabitha bit-tayyib. Dan janganlah kamu mengganti yang jelek, artinya yang haram, bit-tayyibi dengan yang baik, yakninya halal. Artinya ta'khudhuhu badalahu, kamu mengambil akannya yang jelek, ganti yang baik. Kama taf'aluna, sebagaimana kalian melakukan, min akhzil jayyid min malil yatim, dari mengambil yang bagus dari harta anak yatim. Wa ja'lir radi'i min malikum makana, dan menjadikan yang jelek dari harta kalian sebagai gantinya. Ketika dia menyerahkan harta anak yatim kepada anak yatim yang sudah baligh, artinya mantan yatim lah. Sulit dikatakan bahasa mantan yatim, kita gunakan bahasa majaz saja. Ketika dia serahkan harta anak yatim kepada anak yatim yang sudah baligh tersebut, diganti-ganti.
harta peninggalan ayahnya tanah yang ada di pinggir jalan bebas itu. Itu harta peninggalan ayah dari yatim ini. Tapi karena dia nggak tahu, ganti. Diambil tanah itu, kasih sama anak yatim tanah itu di gunung belakang situ. Mana namanya? Atau bukit situ. Sumbo. Itu tanah ayah kamu situ. Atau kalau yang ditinggalkan itu ternak, nah kasih yang kurus-kurus. Kalau yang ditinggalkan itu usaha, kasih yang nggak maju. Pokoknya diambil yang bagus, dikasih yang jelek. Jangan buatlah hal-hal yang seperti itu. Wala ta'kulu amwalakum, dan janganlah kalian makan harta-harta mereka. Matmumatan ila amwalikum, yang dicampur ke harta-harta kalian. Innahu ay aklaha, sesungguhnya memakannya harta anak yatim kana hubang kabiro, ada ia itu hubah, zamban kabiro, dosa yang besar, azimah. Dalam hal ini perlu juga berhati-hati ibu daripada anak-anak yatim ketika menerima anak yatim, menerima santunan di pengurus yatim, baik dari masjid atau dari mana saja. Anak usia 2 tahun, anak usia 1 tahun, si ibu ini sudah punya suami. Yang kata suaminya, tak pakailah dulu harta itu ya, besok mau lebaran. Kan biasa mau lebaran begitu, dapat misal 3 juta. Nah, harta pemberian dari masjid, dari pengurus yatim kepada anak yatim usia 2 tahun 3 tahun, dipakai oleh emaknya, beli baju baru sama oleh bapak barunya, nanti tidak diganti. Itu akan membuat rumah tangga itu hancur. Nah, kalau sekiranya harta itu dibelikan ke susu untuk anak itu, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau digunakan untuk biaya sekolah untuk anak itu, nggak ada masalah. Biaya uang mengaji nggak ada masalah. Untuk jajan nggak ada masalah. Kalau memang orang tuanya tidak mampu. Tapi kalau sempat digunakan oleh orang tua anak yatim itu sendiri atau bapak tirinya, itu termasuk memakan harta anak yatim dan itu dosa besar. Kalau sudah terlanjur, kita hitung lagi berapa harta anak yatim kita yang kita makan untuk kepentingan pribadi, diganti. Nah, hal yang sama juga berlaku ketika orang tua, bukan anak yatim nih, kedua orang tua mengambil harta anaknya secara zalim. Anak-anak lebaran kan panen, usia 2 tahun pun dapat THR. Siapa nyimpan? Ibu bapaknya. Ibu bapaknya nyimpan. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun belum tahu apa-apa dengan uang itu. Berapa banyak yang diterima itu? Mana uangnya? Ada orang tua yang jujur, kumpul-kumpulkan, dibelikan ke anting. Tatkala turun dia ayat tadi,
Nazalat itu menunjukkan ayatnya sebelumnya, nazala menunjukkan ayatnya ke depan. Tatkala turun ia ayat tersebut, taharraju, mereka merasa berdosa dari mengurus anak yatim. Taharraju, mereka merasa berdosa dari mengurus anak yatim. Bukan mengurus anak yatim itu dosa, tapi takut terlibat dosa dari asbab mengurus anak yatim. Wa kana fihim min tahtihil asru, dan ada di antara mereka sahabat, di bawahnya itu ada 10 anak yatim, atau ada 8 minat azwaji, dari beberapa azwaj ayyatama, dari beberapa anak yatim. Fala ya'dilu bainahunna, maka dia tidak bisa adil di antara mereka. Turun ayat begini, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, dan jika kalian khawatir alla tuqsitu, bahwa kalian tidak bisa berbuat adil, ta'dilu fil yatama, kalian berbuat adil pada anak-anak yatim, fataharrajtum min amrihim, lalu kalian merasa berdosa dari urusan mereka, fakhafu aidan, lalu mereka juga khawatir bahwa kalian tidak adil antara wanita-wanita, idza nakahtumuhunna, apabila kalian menikahi mereka-mereka, fankihu, maka nikahilah oleh kalian, tazawwaju, nikahlah kalian, ma dengan mana man, karena ma itu menurut kaidah biasanya digunakan untuk yang tidak berakal. Nikahlah kalian dengan ma. Ustaz suruh nikah sama benda, maka ditafsirkan maknanya man, bukan benda, man, orang. Tobalakum, yang baik buat kalian. Yang baik buat kalian minan nisa, dari wanita-wanita. Kira-kira kalau nikah sama dia itu baik nggak buat kita? Bagus nggak untuk kita? Perhitungkan baik-baik. Kalau nggak bagus jangan. Misalnya, itu berkarir di Padang, dia punya pekerjaan di Jakarta, baik nggak buat antum itu? Tidak baik. Kecuali kalau dia tidak mau lagi bekerja. Jadi kalau kata dia, saya di Jakarta, abang di Padang saja. Nah, kadang saya ke Padang, kadang mau ke Jakarta. Ya bagus. Anaknya tinggal di mana? Hah? Tinggal di tengah-tengah Lampung. Maka cari mantobalakum, yang baik buat kamu, minan nisa, dari wanita-wanita. Masna, dua-dua, ya per orang 2. Wasulasa, 3-3, per orang 3. Waruba'a, 4-4, per orang 4. Masna wasulasa waruba itu disebut dengan adal hakiki. Adal hakiki yaitu adal yang memiliki kalimat asli. Apa artinya masna? Isnataini, isnataini. Ini adal menjadi masna. Sulasa asalnya salasan, salasan.
Ruba'a asalnya arba'an. Wala tazidu ala dzalik, dan jangan kalian lebihkan di atas itu. Jangan kalian lebihkan lebih dari itu. Ini kan 5, 6 haram. 9 sunnah Nabi. Nggak boleh diikuti, itu khusus untuk Nabi saja. Untuk umat nggak boleh, untuk umat maksimal 4. Ada lagi aliran sesat yang menafsirkan begini, masna. Basulasa warubah berapa? 2, 3, 4 berapa? 9. Itu kan pakai waw kan, huruf atau mutlak jamak. 2, 3, 4, 9. Mutlak jamak, Mas. Itu ilmu nahu yang menyesatkan. Ajar nahu benar ajar nahu tapi sesat. Memang mutlak jamak tapi tidak ikut tafsirannya mutlak jamak. Ada pula menafsirkan masna 2, 2, 4, sulasa 3, 3, 6, 10, rubah 18. Fa in khiftum, maka jika kalian khawatir alla ta'dilu, bahwa kalian tidak bisa adil fihinna padanya, 2, 2, 3, 3, 4, 4, nggak bisa adil dengan nafkah, nggak bisa adil dengan kismi bagian malam, fawahidatan, maka 1 doang. Angkihuha, nikahilah oleh kalian 1 saja. Karena mesti adil. Bagaimana adilnya dibahas oleh ulama fikih. Kalau misalnya siapa yang ada tanda-tandanya? Nggak ada kayak. Nggak juga. Ismail. Contoh kasus saja. Tidak paham? Ketika Ismail poligami 3, maka wajib bagi malam sesuai dengan kesepakatan. Baginya per berapa malam? Maksimalnya 3. Nggak boleh 4 malam, nggak boleh 5 malam. 3 maksimalnya. Oke lah, 2 gitu. Maka di rumah Nona Aisyah itu 2 malam. Kemudian besok 2 malam lagi di rumah Nona Fatimah. Kemudian selesai 2 malam pindah ke rumah Nona Khadijah. 2, 2, 2. Kalau sekiranya Ismail tertahan lupa daratan, akhir bermalam di rumah Khadijah 3 malam, maka besok ditambah Aisyah semalam, Fatimah juga semalam. Itu kismi, bagi malam harus rata. Kemudian nafkah juga sama. Nafkah juga sama, mesti sama. Artinya di segi kelayakan ya, bukan sabar nominal, dan kelayakannya sama. Yang baru 2 kali dalam sebulan beli baju baru. Istri yang usang 2 kali setahun saja, nggak adil berarti. Di sini rumah yang tua perabotannya asal aja, semua dari sebuah tembikar, tanah liat sama tempurung. Yang situ sebab keramik, nggak boleh. Harus adil, nggak tangguh. Wahidatan, 1 doang. Pilih mana semuanya? Enggak nggak? 2 itu. Enggak nggak?
Nah, sebagian orang ngomong begini, kalau nggak dicoba mana tahu nggak sanggup. Maka dia coba dulu, nggak sanggup baru nanti dia mau pilih satu. Itu pendapat nggak jelas itu. Nah, karena sesuatu yang nggak sanggup tuh nggak mesti pakai coba, kecuali orang bodoh. Orang bodoh yang nggak tahu dirinya baru bilang nggak sanggup tuh coba dulu baru nggak sanggup. Bodoh nama itu. Sanggup nggak angkat papan tulis tuh? Coba dulu. Nah. Pondok ini dipindahin ke bawah sana? Enggak. Coba dulu. Rahimallahu mar'an alima qadra nafsi. Allah rahmati orang yang tahu kadar kemampuan dirinya. Bukan semua serba dicoba. Pikir sanggup nggak? Coba dulu, tahu sanggup nggak sanggup. Itu nyeleneh namanya. Nah, nyeleneh. Ada juga yang bilang perintahnya dua dulu baru satu. Angkiuma atau lakum masna. Mana kejadian yang langsung dua itu? Ada? Pak Kampondong langsung dua? Ada sih 1-2 kejadiannya. Langsung akad 2 hari yang sama. Bersanding 2 hari yang sama. Itu kiri itu kanan. Waliyun min awliyaillah. Nah, sulit ditemukan itu. Nah, jadi janganlah berkomentar asal-asalan dengan Al-Quran. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika kalian khawatir untuk tidak adil, fawahidatan maka satu. Awik tasiru ala ma malakat saimanukum, atau kalian cukupkan atas apa yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kalian, minal imai daripada budak-budak. Iz laisa lahunna minal hukum, karena sesungguhnya tidak ada bagi mereka dari hak-hak. Ma lizauja, seperti hak yang ada bagi istri-istri. Mereka punya hak juga, tapi tidak seperti haknya istri. Kalau antum kalah. Kalau seorang muslim memiliki budak itu nggak ada batasannya, Dani. Nggak ada batasannya. Mau memiliki 10 kah, mau 20 kah, nggak ada batasan, terserah. Halalan thayyiban mubarakan fi. Nah. Kemudian tidak punya ada hak pemerataan. Ada yang sering diinapin, ada yang nggak diinapin. Ada yang dipakai sekali setahun, ada yang pakai sekali semalam. Nggak ada beda, nggak ada masalah, nggak ada dosa. Tapi yang penting dia dapat makan dan tempat tinggal dan pakaian, selesai. Budak baru belikan pakaian baru, budak tua belikan pakaian tua, nggak masalah. Karena tidak ada keadilan di situ, nggak wajib dia disifat adil. Walaupun secara moral mesti, tapi secara kewajiban tidak. Nggak akan dituntut di akhirat kelak. Itu lebih gampang. Sasaran kan itu. Tapi sayangnya nggak ada budaknya. Nah, seperti pernyataan yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa kata beliau? Saya akan gauli budak ini semuanya, orang 1000. Nanti akan lahir 1000 pejuang. Ternyata dari 1000 itu lahir 1. Yang 1 itu cacat. Lau qala insyaallah, kalau Nabi SAW bilang insyaallah, pasti akan lahir 1000 pasukan. Bukan 1000 pasukan, 1001 pasukan. Khair. Itu kekuatan kalimat insyaallah. Zalika adna alla ta'ulu. Demikian nikah 4 orang saja.
Demikian artinya menikahi 4 orang saja atau 1 saja, atau tasari bergundik. Tasari artinya bergundik, beli budak untuk digauli, itu mana bergundik. Adna artinya adna, akrobu lebih dekat kepada. Allah ta'ulu bahwa kalian tidak berlaku curang. Allah ta'ulu ay tajuru, bahwa kalian tidak berlaku curang. Maka zalika itu 3 pendapat ulama kembali domirnya, isyaratnya, musyarah ilaihnya. Ada yang bilang mengatakan nikah 4 itu lebih dekat kepada tidak kalian berbuat curang. Menurut pendapat kedua, zalika itu nikah 1. Menurut pendapat ketiga bukan nikah tapi beli budak. Maka dari sekian, yang paling aman dari sifat curang adalah beli budak. Yang kedua, nikah 1, mulai dari belakang. U'tu, berikanlah oleh kalian an-nisa'a kepada wanita-wanita tersebut soduqatihinna, mahar-mahar mereka. Soduqat itu jamak sodaqah. Sodaqah maknanya muhur, mahar-mahar. Nihlah, nihlah itu kalimatnya masdar, i'rabnya juga masdar. Ketika dikatakan i'rab masdar, maknanya untuk maf'ul mutlak. Apa arti nihlah? Atiyatan anti binafsin, pemberian dari senang hati. Nah, pemberian dari senang hati itu namanya nihlah. Jadi memberikan mahar itu dengan perasaan senang. Hal ini berlaku ketika mahar seperangkat alat sholat. Tapi kalau sampai dalam satu daerah maharnya sekian, itu memberinya serasa ada yang kurang senang hati. Kenapa? Capek ngumpulin mahar. Sebagian daerah begitu. Di antara daerah-daerah yang pakai mahar yang mahal, Sulawesi, Aceh, Jawa nggak tahu. Ada muka Jawa. Pariaman? Enggak juga. Sampai 25 juta. Sulawesi sampai 100 juta. Bagaimana memberikan yang senang hati? Gajinya sebulan cuma 2 juta. Dah hemat dia makin 500 ribu sebulan. Sisa sejuta setengah. Jadi 100 juta berapa kali? Berapa bulan? Setahun baru 15 juta. Ini 100. 7 tahun dia ngumpul. Habis itu saja. Pas dinikahin, jelek. Kan jelek ternyata. Selama ini ditambal yang bedak kan. Tapi ketika dengan bahasa mahar seperangkat alat sholat, ditambah dengan cincin emas, seperangkat sholat tanpa membaca surah Ar-Rahman, itu diberikan dengan senang hati. Itu baru dia nihlah. Maka Nabi bersabda, sebaik-baik wanita itu adalah yang paling
rendah maharnya supaya diberikan secara senang hati. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Maka jika mereka senang lakum bagi kalian min syai'in dari sesuatu, an syai'in dari sesuatu, minhu darinya mahar, nafsan hatinya. Tibna itu tamyiz daripada mahul dari fa'il, tibna. Jika mereka senang hatinya, artinya taubat anfusuhunna lakum, senang oleh hati-hati mereka bagi kalian, an syai'in dari sesuatu dari mahar, fawahabnahu lakum, lalu mereka memberikan mahar itu kepada kalian, fakuluhu, makanlah oleh kalian akannya mahar, hani'an artinya thayyiban, keadaan baik, mari'a, mari'a mahmudal akibat, dipuji akibatnya. La darara fihi alaikum, tidak ada kemudaratan padanya makan mahar yang diberi terhadap kalian di akhirat. Nah, berarti di sini ada taksis daripada hadis yang umum, man ada ila sadaqati kaman ada ila qai'i au kal kalbi ala qai'i. Orang yang kembali mengambil pemberiannya sama dengan kembali menjilat muntahnya, atau sama dengan anjing memakan muntahnya. Di sini taksis, tidak dalam hal mahar. Setelah menikah diserahkanlah mahar 100 juta rupiah. Dan istrinya lihat suaminya pagi pegang kepala, siang mengurut dada, malam pegal-pegal pegang kepala lagi. Aneh yang ini. Kenapa peningnya dia? Habis pertanyaan saya, no, saldo no. Ganggu istrinya, dia masuk ke kamar, dibuka dia ketip besinya, dikeluarkan dia 20 juta, kasih ini uang untuk modal, pemberian dari saya. Ini kan mahal kemarin ini, berarti saya sama menjilat muntah sendiri. Tidak, fakuluhu hani'am mari'a, makan saja, ambil saja, modalkan saja, itu baik akibatnya bagi kamu, itu thayyiban itu. Kalau istri yang bijak, itu namanya bijaksana. Titik. Ayat tersebut turun menolak di atas orang yang tidak menyukai hal tersebut. Orang membenci hal tersebut. Kalau sudah dikasih kok diambil lagi, terjulur lidah bapak muntah di neraka. Dia yang ngambil kok lidah bapaknya terjulur. Bapaknya kan nggak masuk neraka. Wala tu'tus sufaha'a, janganlah kamu berikan, wahai para wali, sufaha'a, akan orang-orang bodoh. Apa artinya orang bodoh? Mubadzirina, orang-orang yang mubadzir, baik dari kalangan laki-laki, kalangan perempuan, kalangan anak-anak, akan harta-harta mereka. Harta yang mana? Harta mereka yang ada di tangan-tangan kalian, harta mereka yang ada di kekuasaan-kekuasaan kalian. Allati ja'alallahu lakum qiyama, yang menjadikan oleh Allah bagi kalian sebagai penanggung jawab, kiamat, sebagai yang bertanggung jawab.
Di awal ayat ini dibahas tentang berikanlah kepada anak yatim harta peninggalan ayahnya. Tapi ketika kamu lihat anak yatim yang kamu asuh, anak yatim yang kamu kelola hartanya, mereka memang sudah baligh, tapi mereka belum cerdas, belum pandai mengelola harta, jangan berikan dulu. Nanti ada ayatnya di belakang, bagaimana tingkatan-tingkatannya, baru kita kasih uji-ujian. Kalaulah sekiranya ayahnya pedagang, kita uji dia berdagang, pandai nggak dagang? Suruh dia beli barang, terus suruh dia jual barang. Kalau udah pandai, baru berikan hartanya. Kalau nggak pandai jangan. Pertimbangkan juga, diperhatikan. Lalu bagaimana dia kelola harta, bagaimana dia nyimpan harta. Kalau baju masih tinggal di mana-mana, sendal hilang setiap bulan, itu belum itu sufaha. Atau produk itu boleh bawa. Atau di antara mereka hidup mubazir, uang semuanya habis untuk rokok saja, takdir kawan-kawan untuk rokok, beli minyak motor, travel ke situ, travel situ, kemudian jalan sini, jalan situ, coba mainan ini, coba mainan itu, makan ini, makan itu. Itu aja kerjaan di hari-hari. Itu sufaha. Nah, kalau mereka masih sufaha, jangan berikan harta. Kita uraian, kita baca uraian Qiyamah, itu masdar dari koma. Artinya taqumu bima'asyikum. Harta yang ia berdiri dengan penghidupan kalian. Taqumu bima'asyikum. Apa artinya itu? Audikum, ay audi dengan fathah awadi, ada sakin audi, maknanya auj, dan memperbaiki. Audikum atau awadikum, maknanya auji. Itu apa? Auladiku. Auladikum. Hah? Kita antum salah berarti. Coba lihat komus Ismail Audi. Coba lihat di dalam. Kalau auladi, ada nggak auladi di dalam? Kalau auladi nggak perlu pikir-pikir artinya. Apa di dalam? Auladiku. Nah, itulah audi, awadi. Allati ja'alallahu lakum qiyamah, harta yang Allah jadikan bagi kalian sebagai qiyamah. Qiyamah arti qiyamah, taqumu bima'asyikum, harta yang berdiri dengan kehidupan kalian. Ya, harta yang dengan harta itu kehidupan kita berdiri lancar. Wasolahi audikum, dan memperbaiki audikum atau awadikum. Apa arti awadi? Hah? Bengkok, kesulitan kalian, memperbaiki kebengkokan kalian. Fayadhuha fi ghairi wajhiha, lalu dia meletakkan harta tersebut, lalu mereka meletakkan harta tersebut pada bukan tempatnya.
itu ambil kembali dengannya barang-barang allati ja'alallahu lakum qiyama, harta-harta yang Allah jadikan bagi kalian sebagai nilai-nilai barang. Itu kiraah qiyama. Tapi kalau qiyama, harta-harta sebagai penunjang kehidupan kalian dan memperbaiki kesulitan-kesulitan kalian. Warzuquhum fiha, berilah mereka rezeki. Nah, bahasa beri rezeki kepada mereka padanya harta. Atimuhum, beri makan oleh kalian akan mereka anak-anak yang masih sufaha tadi darinya harta. Jangan serahkan dulu harta mereka, kasih. Beli baju dibeliin, beli kendaraan dibelikan, beli makanan dibelikan. Nggak boleh serahkan secara mutlak. Itu cara menyikapi sufaha. Waksuhum, beri pakan oleh kalian akan mereka. Wa qulu lahum, katakan oleh kalian kepada mereka perkataan yang baik. Apa maksudnya perkatakan yang baik? Adduhum, janjikan oleh kalian kepada mereka iddatan jamilatan, janji yang baik. Bi'tahim amwalahum, dengan memberikan kepada mereka harta-harta mereka. Idza rasyadu, apabila mereka telah cerdas. Ini nasihat. Bukanlah saya ingin melama-lama mengurus harta kamu. Sebenarnya saya juga punya harta yang bisa saya urus. Tapi kalau perusahaan diserahkan ke kamu, bangkrut habis kalau kamu masih kayak gini. Nah, nanti akan saya kasih kalau nampak etikat baik, nampak kecerdasan kamu mengelola perusahaan ini. Ingat, ayah kamu susah nih urusnya dulu, banting tulang lagi, modal botol aqua dia buat perusahaan ini. Nah, setelah nampak cerdas, baru nanti diberikan. Bagaimana caranya? Fase-fasenya akan dibahas pada ayat berikutnya. Bagaimana seorang wali bisa melihat kecerdasan dari anak yatim yang dia bertanggung jawab atas harta anak yatim tersebut. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillah.